nama saya Sylvia Agustin, NIM 1830201207 dari kelas PGMI 7 angkatan tahun 2018. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara saya mengajar akidah akhlak kelas 2 dengan dosen pengampu Ibu Al-Iwana MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoanya cukup di dalam hati saja. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kalian sudah makan semua belum? Ya, hari ini sehat semua kan? Oke, bagus. Nah, siapa yang nggak hadir pada hari ini? Oke, bagus, hadir semua ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memeriksa kerapian kalian terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya. Ya, Ibu lihat di sini sudah rapi semua ya. Dan perlengkapan atribut sekolah juga sudah terlihat lengkap. Oke, bagus ya, Nak. Sudah siap semua kan belajar pada hari ini? Ya, bagus. Ayo kita bersiap-siap belajar, oke? Nah, materi pelajaran kita hari ini adalah rajin, jujur, dan percaya diri. Jadi, tujuan kita belajar ketiga hal tersebut yaitu agar kalian tahu dan memahami apa sih itu jujur, apa sih itu percaya diri, dan apa sih itu rajin, serta kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, oke? Nah, coba kalian simak video berikut yang berkaitan dengan sifat jujur. Di video ini merupakan kakak-kakak yang sedang melaksanakan ujian. Coba kalian simak videonya, oke? Silakan anak-anak soalnya dikerjakan, waktunya 90 menit. Dilarang mengontek dan kerjasama. Apabila ketahuan contek dan kerjasama, maka akan dikeluarkan dari kelas. Paham? Baiklah anak-anak, waktunya kurang 30 menit lagi. Segera diselesaikan. Aku pejabat 89. Ini soal nomor 10A 11D nomor 15 aku belum. Bar, kamu sudah selesai? Belum, tinggal 4 soal lagi. Aku minta jawaban nomor 15 sampai 20. Nggak bisa nih. Kenapa? Kita kan sahabat, kita harus bekerja sama. Iya, Fer, kita kan sahabat. Ya, kamu kan yang paling pintar di sini. Tapi bukan kerjasama seperti itu, teman-teman. Keberhasilanmu ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Coba angkat tangannya yang bertanya. Ya, Dina, kenapa? Oke, jadi di dalam mengerjakan ujian itu kita harus jujur walaupun hasilnya kecil. Yang di video tadi jangan ditiru karena itu walaupun mereka bersahabat, tetapi kejujuran tetap nomor 1. Nah, Ibu ada sebuah cerita tentang Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Muhammad yang sangat jujur. Dengarkan baik-baik. Sebelum kerasulannya, Rasulullah dikenal dengan pribadi yang sangat jujur.
ketika ia mengumpulkan warga Mekah di Bukit Safa untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, Rasulullah pun bersabda, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan ada sepasukan berkuda yang mengepung kalian di lembah ini? Apa kalian mempercayaiku?" Secara serempak, penduduk Mekah menjawab, "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Jelas tergambar di perkataan rakyat tadi bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah berbohong walaupun hanya sekali. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan gelar As-Siddiq atau orang yang benar, yang merupakan gelar paling mulia di antara para sahabat. Bukan saja karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, melainkan karena sedari zaman jahiliyah Abu Bakar selalu berperilaku jujur. Tidak pernah sekalipun ia bersedia mengikuti rayuan syaitan dari zaman jahiliyah hingga ia tutup usia. Abu Bakar tidak pernah berbohong, walaupun untuk kebenaran yang ia sampaikan, walaupun mengancam jiwanya. Setelah itu, ketika ia berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah, ia pun dicegat oleh kafir Quraisy. "Siapa yang bersama engkau itu, wahai Abu Bakar?" kata kafir Quraisy. Abu Bakar pun kebingungan. Jika ia katakan yang bersamanya adalah Muhammad, tentulah mereka akan membunuh Rasulnya itu. Kendati demikian, ia juga tidak bisa berbohong. "Yang bersama saya adalah penunjuk jalan saya," kata Abu Bakar. Kemudian, mungkin yang dipahami orang-orang kafir Quraisy tersebut adalah penunjuk jalan di padang pasir, karena memang untuk menempuh padang pasir diperlukan seorang penunjuk jalan. Angin gurun yang keras bisa memindahkan gunung sehingga bisa menyesatkan jalan siapapun. Namun penunjuk jalan yang dimaksudkan Abu Bakar, yakni penunjuk jalan kehidupannya, yaitu Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang menunjukkan jalannya ke surga. Ia sama sekali tidak berbohong dalam hal ini. Syarat mutlak bagi seorang pemimpin harus mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin. Rasulullah bersabda, ada 3 kelompok yang pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan pernah memandang mereka dan mereka disiksa dengan azab yang sangat pedih, yaitu yang pertama, orang tua yang berzina, yang kedua, penguasa yang berbohong, dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Tidak ada ampun bagi orang yang dipilih oleh rakyat ternyata telah menjabat justru membohongi rakyat. Allah janjikan kepada mereka di akhirat telah menunggu azab yang sangat pedih. Jangankan untuk mengampuni mereka, melihat kepada mereka saja Allah pun enggan. Sedemikian kerasnya siksaan bagi pemimpin yang pembohong. Para pembohong diistilahkan sebagai orang-orang yang munafik, yang tempatnya di neraka paling dalam. Ciri orang munafik adalah ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia selalu mungkir atau ingkar janji, dan ketika dipercaya ia berkhianat. Nah, itulah kisah teladan Nabi Muhammad. Semoga kalian terinspirasi dari kisah Nabi ini untuk selalu berperilaku jujur dalam menyampaikan segala sesuatu. Nah, dari cerita teladan Nabi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi sidik itu artinya benar, tabligh itu artinya menyampaikan, amanah itu artinya dapat dipercaya, dan fatonah itu artinya bijaksana.
Nah, jadi dari cerita teladan Nabi, setelah itu ada video cuplikan mengenai sifat jujur, dapat disimpulkan bahwa sifat jujur itu adalah sifat yang sangat terpuji. Allah memuji orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Induk dari sifat terpuji adalah sifat jujur. Jadi, jika kita mempunyai sifat jujur, maka itu sudah dipastikan orang akan senang terhadap diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai manusia yang paling jujur di muka bumi. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berdusta. Beliau selalu jujur dalam berdagang maupun dalam hal yang lainnya. Nah, kemudian ada perilaku terpuji lainnya, yaitu rajin. Rajin ini merupakan salah satu perilaku terpuji. Orang yang rajin selalu beruntung dan berhasil. Sifat rajin harus dibiasakan sejak masih kecil. Nah, kalian harus membiasakan untuk bersikap rajin dalam beribadah, rajin dalam mengerjakan tugas, rajin dalam membantu orang tua, dan rajin dalam semua hal yang positif. Dengan begitu cita-citamu akan tercapai, insya Allah. Jadilah anak yang rajin dalam belajar dan bekerja. Ingat kata pepatah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Pepatah lain mengatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kemudian ada lagi nih sifat terpuji lainnya, yaitu sifat percaya diri. Sifat percaya diri termasuk sifat yang terpuji atau sifat yang berakhlak mulia. Percaya diri akan mantap dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Contohnya, percaya diri dalam mengerjakan ujian sekolah. Kemudian percaya diri dalam menghadapi masalah. Seperti itu. Perilaku percaya diri akan menghindarkan dari rasa rendah diri, akan semakin teguh pendiriannya, serta tidak akan terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Jadi nih, misalkan kita lagi mengerjakan ujian sekolah, kita harus percaya diri dengan jawaban kita tadi. Jangan mendengarkan apa kata orang, jangan mendengarkan apa kata teman kita. Misalkan kita bertanya nih kepada teman, jawaban nomor 1 isiannya 10 bukan? Tuh, kata teman, bukan, nomor 1 itu bukan 10 tapi 8. Dengan begitu kita harus percaya diri bahwa aku harus percaya diri bahwa pekerjaanku, jawabanku ini benar. Seperti itu. Tapi jangan disalahgunakan kepercayaan diri kalian untuk menconteki teman-teman kalian. Setelah itu ada manfaat berperilaku jujur, rajin, dan percaya diri, yaitu yang pertama pastinya mendapat pahala. Yang kedua, kalian berhasil mengamalkan akhlakul karimah. Setelah itu, yang ketiga, kalian akan disayang oleh banyak orang dan disayang oleh Allah. Kemudian kalian insya Allah masuk surga. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu mempunyai banyak pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa menjawab, kalian akan Ibu kasih nilai plus. Oke? Nah, soal pertama, selain disenangi oleh semua orang, mengamalkan sifat jujur, rajin, dan percaya diri juga akan disenangi oleh siapa yang bisa jawab? Ya, coba Karim, apa jawabannya? Ya benar, jadi selain disenangi dengan orang, dengan mengamalkan sifat jujur, rajin, percaya diri, kita juga akan disayang oleh Allah. Kemudian soal yang kedua, sebutkan tiga perilaku atau 3 akhlak terpuji yang sudah kita pelajari tadi. Ayo sebutkan, siapa yang bisa?
Ya, coba Nadia sebutkan. Satu lagi. Ya, benar. Jadi 3 contoh akhlak terpuji itu adalah jujur, kemudian rajin, dan percaya diri. Yang ketiga, coba sebutkan salah satu contoh sifat jujur. Ada yang bisa? Ya, itu siapa namanya? Oh, iya Dina. Ibu lupa. Apa jawabannya? Oke, jujur dalam mengerjakan ujian sekolah, kata Dina tadi. Bener nggak? Bener. Pertanyaan keempat, sebutkan salah satu contoh sifat rajin. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, coba Vina sebutkan. Ya, kata Vina tadi, rajin dalam membantu orang tua. Rajin membantu kedua orang tua. Bener nggak? Benar, jadi kita harus rajin membantu kedua orang tua karena itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Oke? Pertanyaan terakhir. Siapa yang tahu contoh dari sifat percaya diri? Tadi sudah Ibu sebutkan. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, coba Ivan. Ya, kata Ivan tadi, contoh sikap percaya diri adalah rasa percaya diri dalam mengerjakan soal ujian, jangan mendengarkan kata orang lain. Itu benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Ibu rasa kalian sudah mengerti dan sudah memahami tentang sikap-sikap jujur, percaya diri, dan rajin ini. Oke? Diingat-ingat, jangan dilupakan dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sifat jujur, percaya diri, dan rajinnya. Nah, Ibu ada sebuah cerita. Jadi cerita ini tentang sikap jujur, percaya diri, dan rajin. Nah, di suatu sekolah itu ada 2 siswa yang selalu berebutan peringkat. Jadi dia ini selalu berebutan peringkat 1 dan peringkat 2. Nah, siswa yang pertama terkenal dengan sifatnya yang jujur, rajin, dan percaya diri dalam mengerjakan ujian sekolah. Tetapi nilai siswa ini kecil. Kemudian siswa yang kedua itu terkenal pemalas, tidak jujur, dan kurang percaya diri dalam mengerjakan ujian sekolah. Tetapi nilai siswa ini sangat besar. Oke, jadi bisa dilihat siswa manakah yang jujur? Kira-kira siswa mana yang jujur? Siswa yang mendapat nilai kecil atau siswa yang mendapat nilai besar? Ya, jadi siswa yang jujur adalah siswa yang mendapat nilai kecil. Kenapa? Karena siswa itu berpikiran begini, gak apa-apa aku dapat nilai kecil asalkan aku jujur. Nah, jadi sama seperti Ibu suka siswa yang jujur daripada siswa yang tidak jujur hanya untuk mendapatkan nilai yang besar. Oke? Ya, jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai sikap jujur agar kita disenangi dengan banyak orang dan orang itu percaya dengan kita. Setelah itu juga rajin, kita juga harus mempunyai sikap rajin karena orang itu melihat kualitas atau kinerja kita dari sikap rajin, percaya diri, serta sikap jujur kita. Ya, jadi kalian harus mempunyai 3 sikap itu, oke?
Nah, Ibu sudah menyiapkan 3 kelompok untuk kalian berdiskusi mengenai cerita yang telah Ibu sampaikan tadi. Kelompok pertama itu Vina, Dina, dan Ivan. Kelompok kedua itu Nadia, Karim, dan Karisa. Kelompok ketiga itu Anissa, Aziza, dan Amalia. Nah, gunanya kalian berkelompok itu kalian mendiskusikan cerita yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, kalian sudah mengumpulkan hasil diskusi. Ibu akan membacakan ya dari kelompok pertama. Pendapat dari kelompok pertama tadi, kelompoknya Vina, Dina, dan Ivan. Kata mereka, kesimpulannya sebagai seorang siswa kita harus jujur dan percaya diri dalam mengerjakan ujian sekolah. Bagus, kesimpulan yang bagus. Setelah itu dari kelompok 2, kelompoknya Nadia, Karim, dan Karisa. Kata mereka menyimpulkan bahwa sebagai siswa kita tidak boleh mencontek. Ya, kita harus rajin, oke? Ya, kata mereka sebagai siswa kita tidak boleh mencontek. Sebagai siswa kita pun harus rajin, dan rajin itu akan membawa keberhasilan kepada semua siswa. Bagus. Setelah itu kelompok ketiga. Kelompok ketiga itu kelompok Anissa, Aziza, dan Amalia. Mereka menyimpulkan bahwa orang yang rajin, jujur, dan percaya diri akan selalu dekat dengan Allah walaupun hasilnya tidak memuaskan. Tetapi orang-orang yang tidak jujur, rajin, dan percaya diri seperti siswa yang kedua tadi, walaupun mendapatkan hasil yang besar, tetapi hasilnya tidak akan berkah. Bagus. Jadi kesimpulannya dari ketiga kelompok ini, kita sebagai siswa itu harus mempunyai sikap rajin, jujur, dan percaya diri. Nah, walaupun kita mendapatkan nilai yang jelek, mendapatkan nilai yang kecil, tetapi percayalah hasil pemikiran, hasil ujian kita itu yang kita kerjakan dengan jujur, yang kita kerjakan dengan percaya diri, itu akan lebih berkah ketimbang hasil yang didapatkan dengan cara yang tidak baik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat ketiga kelompok tadi, yaitu kita sebagai siswa harus bersikap jujur, rajin, dan percaya diri. Orang yang jujur, rajin, dan percaya diri itu akan selalu disayang oleh Allah. Walaupun kita mendapatkan hasil yang kecil, tetapi percayalah bahwa hasil yang kecil dengan cara yang jujur dan percaya diri itu akan lebih berkah ketimbang hasil dari cara yang tidak benar. Nah, dari kegiatan belajar kita tadi, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang kurang paham? Jangan malu-malu untuk bertanya. Siapa yang belum paham? Coba angkat tangannya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap semuanya paham, ya. Ibu ada oleh-oleh untuk kalian. Coba buka di halaman 86. Itu yang di kolom insya Allah aku kerjakan. Ya, itu kalian beri tanda centang pada kolom ya atau kolom tidak. Oke, itu berkaitan dengan materi kita tadi. Ya, itu kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Jangan lupa harus dikerjakan dan jangan mencontek. Nah, dengan Ibu memberi oleh-oleh kepada kalian tadi, itu tandanya kegiatan belajar kita sudah berakhir. Nah, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat,
kita sebagai siswa harus mempunyai sikap jujur, rajin, dan percaya diri. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoanya cukup di dalam hati saja. Oke, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Barisan yang paling rapi akan pulang duluan. Ayo dirapikan barisannya. Ini barisan yang pertama, pulang, silakan pulang. Barisan yang kedua ini, dan yang tengah itu pulang terakhir. Ya, hati-hati di jalan. Kalau mau bermain itu harus pulang ke rumah dulu. Oke. Dadah, sampai jumpa. Besok jangan lupa datang pagi-pagi ya. Jangan sampai terlambat. Itu tadi kegiatan saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memotivasi penonton dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.